Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu Tias Lestari, SPDI, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Waringin Sari Barat. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya di tengah kesibukan Ibu. Baik Ibu, sesuai janji kita kemarin, hari ini saya akan melaksanakan tugas praktik dari mata kuliah literasi karakter dan kepramukaan. Mewawancari Ibu Tia sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Waringin Sari Barat mengenai kepramukaan. Apakah Ibu sudah siap untuk pertanyaan pertama? Kita ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Bagaimana struktur organisasi pramuka di sekolah yang Ibu pimpin? Apakah sudah dibentuk dan disosialisasikan? Ya, untuk struktur organisasi pramuka di sekolah itu sudah kami buat. Ini adalah strukturnya dan sudah kami sosialisasikan. Di sini sudah tertulis lengkap. Di mana ada Kamabikus, kemudian Kabudok, sekretaris, bendahara, kemudian pembina siaga dan pembina penggalang seperti itu. Bisa nanti kalau memang untuk lampiran hasil wawancara bisa nanti untuk di fotokopi atau seperti apa gitu. Sebagai kepala sekolah, bentuk dukungan apa terhadap kegiatan pramuka? Untuk kegiatan pramuka itu selaku Kamabikus atau kepala sekolah, tentunya yang pertama saya mendukung setiap kegiatan kepramukaan yang ada di sekolah dengan membuat atau membuat jadwal latihan rutin di sekolah gitu. Kemudian mengikut sertakan anak-anak dalam kegiatan lomba pramuka, baik itu di tingkat kejuaraan atau di tingkat selanjutnya ketika nanti dapat juara seperti itu. Kemudian dan tentunya sebagai kepala sekolah di sini itu saya menganggarkan hal tersebut gitu. Jadi saya masukkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan kepramukaan di sekolah itu dalam rencana anggaran sekolah setiap tahun seperti itu gitu. Baik itu kegiatan rutin ataupun kegiatan tahunan kami gitu, karena kami ada kegiatan tahunan berupa perkemahan perjusa setiap tahun seperti itu. Bagaimana jadwal pelaksanaan kegiatan pramuka di sekolah Ibu? Apakah sudah dibuat dan dijalankan sesuai jadwal yang ada? Sesuai apa yang sebelumnya saya katakan bahwa di sekolah kami itu sudah ada jadwal latihan rutin untuk anak-anak baik siaga ataupun penggalang, itu dilaksanakan setiap hari Sabtu setiap minggunya, dimana kalau hari Sabtu pagi itu adalah jadwalnya anak-anak siaga didampingi oleh pembina siaga tentunya. Kemudian untuk anak-anak penggalang itu jadwal latihannya itu di siang hari setelah pulang sekolah gitu. Mengingat memang kegiatan pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler, tetapi kami belum bisa sepenuhnya melakukan kegiatan itu di jadwal luar sekolah untuk anak siaga, karena untuk anak siaga kan anaknya masih kecil-kecil gitu. Jadi kami itu melaksanakan kegiatan siaga itu di jam sekolah tapi tidak pagi gitu. Jadi setelah mereka selesai pembelajaran seperti itu. Jadi upaya kami seperti itu, dan alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini sudah berjalan. Ketika mungkin ada beberapa kalau misalkan ada keperluan dan apa itu kondisional, mungkin diganti hari dan sebagainya, seperti itu sih untuk kegiatan rutin kami setiap minggunya untuk kegiatan pramuka seperti itu. Apa saja sarana dan prasarana penunjang kepramukaan yang tersedia di sekolah itu? Untuk sarana dan prasarana itu untuk latihan itu
kita punya lokasi yang menurut saya cukup memadai, di mana ada lapangan untuk kegiatan upacara kalau rutin ya pembukaan, kemudian biasanya anak-anak itu setelah upacara pembukaan kegiatan penyampaian materinya tuh kita di aula seperti itu, jadi satu gitu. Jadi pembinanya itu langsung memberikan penyampaian materinya di situ, jadi jadi satu, jadinya seperti itu. Kemudian untuk sarana yang lain yang mendukung, misalkan kami ada tenda, kemudian kami ada alat-alat untuk kegiatan pramuka yang lain, misalkan bendera dan sebagainya seperti itu. Dan kami juga itu, kalau untuk kami menyediakan untuk anak-anak untuk penilaiannya itu tuh kami yang sediakan SKU dan SKK-nya gitu. Seperti itu sih beberapa sarana dan prasarana yang kami lakukan untuk mendukung kegiatan pramuka di sekolah kami. Bagaimana sistem penilaian kegiatan pramuka yang dilakukan Ibu di sekolah yang Ibu pimpin? Iya, yaitu tadi penilaian kami menggunakan SKU dan SKK. Itu kami nilai anak-anak itu, kemudian setiap tahunnya kami melakukan perkemahan perjusa untuk anak-anak sekaligus untuk pelantikan mereka naik jenjang seperti itu. Prestasi apa saja yang diraih di sekolah Ibu dalam kegiatan pramuka? Ya, untuk prestasi pramuka itu 2 tahun terakhir, itu kemarin di tahun 2025 itu anak-anak siaga itu mendapat juara 1 bola keranjang putra waktu itu di hari pramuka. Kemudian kemarin itu juga anak-anak ada Ramadan Scout ya. Ramadan Scout itu kemarin ada mendapat juara 2 pioneering putri, kemudian mendapat juara 4 untuk kulir bola putra. Apa saja kendala yang Ibu hadapi dalam menjalankan kegiatan pramuka di sekolah? Ya, kalau untuk kendalanya itu adalah namanya anak-anak ya, anak SD pula gitu kan. Jadi kadang semangatnya itu kan naik turun gitu. Kadang-kadang ketika latihan rutin setiap hari Sabtu, kadang-kala ada beberapa anak yang tidak berangkat seperti itu. Kemudian ada juga yang angot-angotan gitu kan, rasanya seperti itu. Tapi ya itulah, sejauh ini itu sih tantangan yang kami rasa harus ekstra kami cari solusinya. Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan dan informasi berharga yang Ibu berikan terkait kepramukaan di sekolah ini. Sangat membantu sekali kepada saya. Semoga SD Negeri 3 Waringin Sari Barat terus sukses dan maju dalam mendidik generasi muda ya Bu. Saya mohon pamit, Ibu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan untuk wawancara hari ini tentang kegiatan pramuka di sekolah SD Negeri 3 Waringin Sari Barat. Apakah kakak sudah siap untuk pertanyaan pertama? Ya, siap. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pramuka rutin dan tidak rutin di sekolah? Ya, pelaksanaan pramuka di UPT SD Negeri 3 Waringin Sari Barat, alhamdulillah saat ini kegiatannya ada yang rutin dan tidak rutin. Di antaranya kalau yang rutin itu di sekolah kami diadakan setiap hari Sabtu. Kalau yang siaga itu di pagi hari, kemudian kalau yang penggalang itu di siang hari di jam 1 sampai jam 3 siang. Kemudian kalau kegiatan non rutin itu biasanya kami ada program tahunan. Program tahunan itu diantaranya ada kemah
kemah bersami atau percusa begitu. Diadakannya setiap bagi rapot kenaikan kelas. Biasanya setelah bagi rapot kenaikan kelas di hari terakhir itu mereka mengadakan perkemahan, itu khusus untuk penggalang saja. Kemudian kegiatan rutin lainnya yaitu pada kegiatan yang diadakan oleh kuaran ataupun kuarcap itu seperti lomba-lomba. Kemudian kegiatan lainnya ada bakti sosial, juga ada acara hacking seperti itu yang menuntut. Bisa jadi. Bagaimana metode pembinaan siswa dalam kegiatan pramuka? Metode pembinaan siswa untuk siaga dan penggalang itu biasanya metode yang kita lakukan biasanya melalui permainan, juga melalui diskusi atau kerjasama kelompok, juga metode yang menarik dan menyenangkan untuk para siswa penggalang dan siaga. Bagaimana sistem penilaian yang digunakan dalam pramuka di sekolah? Sistem penilaian yang kita terapkan pada siswa baik itu untuk siaga dan penggalang itu berdasarkan sesuai dengan sikapnya, keterampilan, pengetahuan ataupun kegiatan lainnya ya. Itu biasanya kita menggunakan SKU. SKU itu syarat kecakapan umum, dan juga SKK syarat kecakapan khusus bagi peserta anggota pramuka. Apa saja fasilitas yang mendukung kegiatan pramuka di sekolah? Fasilitas yang ada di UPT SD Negeri 3 Waringin Sari Barat alhamdulillah cukup menunjang ya. Di antaranya ada lapangan yang cukup luas, kemudian aula, kemudian ada juga alat-alat seperti tenda, tongkat, dan lain sebagainya. Sebagai pembina, apa tantangan terbesar dalam pembinaan pramuka? Tantangan yang sering kita hadapi dalam membina anak-anak anggota pramuka itu seringkali mereka minatnya ya, kadang-kadang minatnya kadang-kadang kadang giat, kadang tidak, itu kadang terpengaruh juga dengan waktu ya. Kadang-kadang waktunya kan kalau yang penggalang itu di siang hari ya, kadang-kadang mereka sudah capek sekolah gitu, kadang-kadang ya itu kadang minatnya itu kadang rajin, kadang tidak, itu terkait tantangannya dengan waktu, motivasi anak itu kurang. Makanya kita sebagai pembina harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut? Untuk mengatasi kendala tersebut, kami di UPT SD Negeri 3 Waringin Sari Barat khususnya kepala sekolah itu sangat mendukung sekali ya untuk meningkatkan pengetahuan tentang pramuka. Itu kepala sekolah menganggarkan untuk para pembinanya mengikuti kursus mahir seperti kursus mahir dasar atau kursus mahir lanjut, itu agar pembinanya memiliki kompetensi di bidang pramuka itu lebih baik lagi, agar dalam pembinaan pramuka ke anggotanya itu memiliki kegiatan yang menyenangkan sehingga bagi anak itu tidak bosan dalam mengikuti ekstrakurikuler pramuka begitu. Kemudian untuk menjalin kerjasama antar orang tua wali murid itu juga perlu, agar para wali murid juga memberi dukungan dan motivasinya kepada murid untuk mengikuti kegiatan pramuka. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Baik Kakak, terima kasih atas waktu dan jawabannya yang sangat berharga. Semoga informasi ini sangat membantu penelitian yang saya
ajukan tugas tentang kegiatan pramuka. Semoga kegiatan pramuka di sekolah ini tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.